Congrats yang habis Sanjita. Aku belum Bulu lihat hidung itu. lu cukur. Oh iya, that's nice. Cukan. Ya, lucu. Chill banget tapi. Kayaknya udah lama ya kita nggak podcast. It's been a while, guys. Apa sih bintang Iya, biar datang? tengah-tengah ini. Oke, jadi apa Mbak? Disclaimer dulu. Ya, Kita first terima kasih untuk Ibu Afia sudah mengizinkan supaya kami bisa menggunakan ruangan ini. And btw ini baru renovasi, Iya, bagus so banget. it's really nice. The lightning and everything is really nice. Oh, our cameraman akhirnya muncul. Kameramen, soundman. Iya, semua ya. Palu gak ada. Dan ini kita record di luar jam kerja, oke? Masih jam kerja kali. Nggak ada. Nih, Istirahat 6 kurang 10. Oke. 6 kurang 10 terus. Jadi Gimana? topik kita apa guys hari ini? Tadi udah dikongretin aja. Sudah. Udah. Kenapa gua nggak diucapin? Ya, temanku ya, Cep. Ya gitu ya. Ya, begitulah. Udah lama ya, udah. Terakhir kita sering ngepostnya tuh jalan-jalan. Terakhirnya itu yang ke Korea itu Terakhir ya. Korea. Dan Nanti ada lagi update Bandung dari dua karakter yang berbeda. Dari dia sama satu lagi misteri guest. ya, coba tebak siapa yang bisa tebak ada. dia. Ini kita jangan lama-lama biar penonton tuh nggak bosen. Oke, langsung aja. Topiknya mau kita bawa. Jadi topiknya Mau ngomong apa mau? yang sedang ngetren. Yang ngetren apa? Enggak tahu katanya sih lagi ngetren di TikTok Katanya. sih. Lagi ngetren di TikTok apa? Skincare. Nah, Apa? ada. Velocity. Udah aja. Oke, ini ada katanya topiknya this is more on about dating. Oke. Oke. Coba bawa pertanyaannya Mbak. Pasti banyak sekali yang bukan penasaran or arguable. Debat mereka. Ya, Debat arguable banget untuk opini mengenai dating ini. So, pertama ada yang aku udah pernah share ke beberapa. So, pertamanya ini question aja. Oke. Nah. Apa itu? Menurut kalian, pasti ini beda-beda. Should men or women pay during the first date? Men or women yang pay? Or bagaimana? Dari ujung dulu dari masalah. First date ini first date. First date First ya, date, first ya. date. Ini topik yang menarik banget ya. Kita mulai. Menurutku ada fase ya. Jadi ada fase di mana orang itu dia punya tanggung jawab. Jadi makin tinggi fase tanggung jawabnya. Terlalu pro kontra. Sebagai seorang laki, dia makin bertanggung jawab. Jadi menurutku kalau masih dalam pacaran, SMA, kuliah, itu nggak ada should men pay. Jadi ya masih tanggung jawab masing-masing, belum punya kewajiban, Kalau apa? masih tahap pacaran gitu loh yang di SMA, Nggak kuliah. ada keharusan. Tidak ada kewajiban bagi seorang laki-laki atau perempuan untuk wajib ngebayarin gitu. Ya, pengeluaranmu ya kamu bayar. Tapi kalau sudah kerja, Tapi kalau dia misalkan sudah ada keterikatan, nah keterikatan ini mungkin bagi orang-orang beda-beda ya. Ada yang keterikatan itu pada saat dia udah tunangan udah keterikatan. Ada yang udah misalkan udah pacaran serius, keluarganya udah kenal, tinggal tunggu tanggal aja. Menurut mereka itu udah keterikatan. Atau ada yang mempercayai bahwa keterikatan itu sudah pada saat tahap nikah. Nah menurutku kalau aku pribadi tahap nikah ialah keterikatan yang sesungguhnya aja. Jadi kalau udah dia menikah maka seorang laki-laki should pay. Kalau sebelum itu ya tergantung keadaan masing-masing. Kalau menurutku ya pengeluaranmu ya pengeluaranku ya pengeluaran. Itu sih. Terus kamu harus juga punya opini lah. well Cuma kalau mana? aku opini, Ngecek juga kan aku ngecek ini anjing. well kalau aku sih opini ya sama sih kalau memang terutama kalau first date ya, when we talk about first date. First date, Ya, it's a first must date. for men. It's a must. For men, it's a must. Tadi katanya gimana? First date. Tergantung. First date. First date. date ya. Kan pertanyaan yang first date. Oh ini kalau first date. Kalau Ya, first ini date. first date. Oke, sorry. Kalau first date harus. Menurutku harus laki-laki. Oke. Karena
ketika dia ngajak seseorang untuk keluar, maka dia tahu risikonya apa. Risikonya ngebayarin. Jadi ingat ya, jadi ingat. Udah ngajak anak orang keluar, pakai waktunya ngobrol segala macam. Menurutku kalau first date ya itu wajib. Wajib. Tapi kalau udah jalan pacaran dan lain-lain, kembali ke pendapat gue yang pertama. Oke. So, kalau Sekarang aku sih ya, kalau first date kalau menurutku sih nggak wajib. Pak. Nggak wajib, tapi I'm more on mungkin ini bagi dua, Oh itu split bill. split bills aja. Nah, first date. Ya, we have our different opinion. Tapi cara dia kan ini, seakan kita lagi ngedit Nah, iya sih. kucuk dah terus bill out mam Kayak kan, masak gitu. kan bill out mam. Gimana Terus nih? gimana cara kita harus nge-split billnya gimana? Ya gimana? Enggak. Jadi sebenarnya lebih kadang respon ceweknya juga nggak sih? Ya, kalian dulu gimana dulu? Kalau first date gimana kamu? Sebelum kita lanjut ke gitu. Tasya yang udah 7 tahun. Ya udah. 9 Oh, Sembilan. Coba gimana? Masih ingat nggak? remedial. Kalau aku sih kayak bagi-bagi gitu loh, misalnya kayak jadi nggak split bill, kayak nggak direct split bill. Cuman kalau misalnya sebenarnya kalau case aku agak susah ya, karena aku dan pasanganku tuh bener-bener dari temenan dekat, jadi kayak kemana-mana bisa aja pergi berdua tuh, bukan dalam ngedate tapi kita lagi berdua karena lagi nungguin temen yang lain belum pada dateng kayak gitu, atau kayak awalnya harusnya perginya bertiga atau berempat terus tiba-tiba yang lain jadi nggak bisa, jadi akhirnya pergi berdua kayak, jadi nggak ada yang literally first date banget kayak gitu. Dan kalaupun misalnya ternyata akhirnya jadi berdua doang, misalnya pergi nonton gitu, dia yang bayar makan, kalau dia sudah bayar makan jadi otomatis aku yang akan bayar tiket nonton kayak gitu. Jadi split, maksudnya cukup bisa dibilang split juga, bagi-bagi, tapi bukan yang kayak literally di resto keluar Bagi bill berapa? terus langsung kayak setengahan gitu, enggak. Cuman kita juga yang ceweknya tahu diri gitu loh, karena kadang banyak stigma yang ngomong kalau cewek itu jadinya matre gitu-gitu karena semua mau dibayarin dan lain-lain kayak gitu. Gue sih. Kamu? Aku Kalau bisa cewek kenapa enggak? Iya lah. sekarang gini, kayak let's say kita first date kan, bisa kan sekarang kan trennya lewat dating app gitu-gitu. Apalagi kalau certain dating app gitu requires cewek buat yang ngechat duluan gitu. Adalah salah satu dating app. Terus Apa tuh? nggak perlu, kita nggak disponsori, nggak usah disebut dah itu. Terus Gak ada kiriman cewek. terus kalau misalkan chatnya atau PDKT-nya udah going somewhere, kalau misalkan yang ngajak ceweknya ya udah yang bayar ceweknya. Oh, berarti tergantung siapa yang ngajak. Depends ya lah, kan kalau ngajak kan kamu ngambil waktuku. At least you pay my dinner. Make Kalau sense. kalau mau ngambil waktuku, nggak Somehow terbatas make sense. itu sih. Kalau aku gitu, tergantung siapa yang Aja, iya. minta gitu. Tapi ada ini. Jadi ingat tapi ada case juga kayak beberapa temanku yang aku tahu, misalnya first date walaupun dia diajak sama cowoknya, mereka nggak mau kok dibayarin gitu. Jadi kayak Ada juga. mungkin memang dari cowok kayak ngerasa kayak oh first date gue harus bayar. Iya. Ada Tapi kayak gitu. dari sisi ceweknya tuh ngerasa kayak oh gue nggak mau karena ntar dikiranya gue matre atau apa, jadi better gue Pride, juga ada pride. jadi better gue juga ikut membayar kayak gitu. Tapi itu tuh kayak perkembangan zaman gitu sih. Maksudnya kalau kayak kakak-kakak nggak mati kan? kalau kayak kakak-kakakan gue dulu tuh, mereka tuh kayak punya gengsi yang tinggi, ego sih kalau cowok ya, untuk dia kayak untuk dia tuh kayak Harus ada yang gitu anjing. Harus di situ. Untuk dia tuh kayak gue mau cewek ini nih, gue bakal ngajak dia makan, jadi I want to be the first gitu loh. Jadi nggak tahu perkembangan zaman ya, makin kesini mungkin ada cewek yang ngajak duluan atau gimana. Tapi Betul. kalau setauku, kalau cowok misalkan mau nyasar seseorang, dia tuh harus yang kayak inisiatif gitu loh, lebih kayak kapan mau makan bareng pertama kali misalkan, kapan mau nginap bareng, kapan mau jalan-jalan bareng, kayak gitu-gitu tuh lebih ke cowok gitu menurut gue jadi inget, tapi ini bukan first date sih sebenarnya. Ini waktu cowok gue nembak gue gitu kan, dia bilang. Aduh, bisa Nah, langsung nih. Soalnya sebenarnya ini kayak waktu itu kan karena kita kayak
masih belasan tahun lah, masih uang jajan aja masih dapat dari orang tua kan. Jadi sebenarnya gue pun menganut prinsip kalau masih kayak kalian adik-adik Sekolah. SMA, Ini umurnya sekolah, 11 tahun by the way. enggak. Oh enggak. Kayak maksudnya masih dibiayain orang tua, kayak maksudnya kasihan juga gitu loh cowoknya kalau harus ngebayar gitu. Nah soalnya waktu itu pernah jadi ceritanya nih, cowok ini ngajak aku makan ke tempat makan mahal bang, mahal mbak, beneran mahal. Kayak aku kalau makan sama papa mamaku tuh pasti seorang mungkin habis 200-300 ribu gitu loh. Cuman dia kayaknya mau menyatakan cinta gitu di situ. Terus, iya cowok lagi. Kenapa dia kayak pakai orang ketiga nih? Jadi kayak cowok ini kan Banyak misterius. kira tadi bukan dia cowok. Iya, tak kira, iya, tak kira siapa. Terus dia ini kan ceritanya udah pulang Iya, pulang aku dulu tuh aku kayak suka cari-cari duit tambahan gitu kalau liburan kayak yang ngisi waktu kan. Nah pulang aku kerja, dia jemput aku, kita ke restoran mahal itu, udah. Terus karena aku ngerasa nggak enak, karena aku tahu bakal dia yang bayarin, jadi aku cari menu paling murah di situ. Jadi aku cari lah menu paling murah. Tapi walaupun menu paling murah itu masih mahal sih. Maksudnya untuk kita pada saat itu gitu loh, untuk kita yang masih kayak dikasih uang jajan dari orang tua dan lain-lain. Jadi mungkin ada kayak part cewek-cewek yang kayak gitu juga nggak sih, kayak Iya. we respect cowok untuk bayar kita, tapi kitanya juga tahu diri, jangan kayak kita bayar yang kita beli makanan yang paling mahal kayak gitu. Tapi menurutku cowok tuh misalkan dia ajak ke sebuah restoran, dia tuh kayak udah tahu gitu loh. Kayak di restoran tersebut tuh kira-kira rata-rata pengeluarannya berapa. Ya, Atau udah marking lah. Iya udah marking lah sehingga Pasti sebelum iya, ngajak sebelum kan itu tuh dicek dulu. ini ya maksudnya yang ngedate yang niat beneran ya. Bener nggak? Jadi dia kayak udah tahu range Udah harganya observe berapa, dulu. udah observe gitu loh. Restorannya kayak gimana. Udah tahu berapa. tapi dulu Jadi tahu isi kantongnya. tapi cowoknya bilang gini, cowoknya bilang waktu kamu pilih menu aku deg-degan kamu mau pilih makanan apa. Deg-degannya tuh kemana? Deg-degannya tuh lebih ke kayak Bilnya. bill-nya. Iya, Oh, terusnya bill-nya. kayak bukannya kayak takutnya kan dia kan suruh pilih pesan makan apa aja. Kan kalau kayak steak kan ada yang harganya kayak mahal banget gitu loh. Ya walaupun maksudnya range-nya sekian, tapi kalau ceweknya nggak tahu diri juga bisa aja kan kayak. Untung kamu tahu diri saat itu ya. Kalau sekarang mah pesan aja. Enggak ya guys. Terus tadi apa? Ayo tadi belum selesai. Udah. nih. Udah. Jadi ya Berarti Mungkin sama itu sih kalau tadi yang tapi nambahin. yang berbeda soalnya. Apa? Kamu yang berbeda. Kalau bisa Ya iya, cewek, kalau kamu bisa sama. loh, soalnya ya itu tadi kalau aku stand sama waktu. Waktu tuh gak bisa digantiin sama apapun. Sebenarnya sama kayak Wawan, cuman bedanya kan kalau kayak Wawan kan kayak cowok yang ngajak duluan gitu loh, jadi makanya cowok yang harus bayar. Kalau kayak dia, karena misalnya di dating apps itu tuh cewek yang kayak bisa ngajak Ngajak duluan, tuh duluan. cewek yang ngajak duluan, jadi siapa yang ngajak siapa yang bayar nggak sih? tapi kalau prinsipku kalau mau deketin cewek quote unquote ya haram kalau cewek itu ngajak dia duluan. Kalau gue ya. Ya, cuman Kalau kan nggak tahu ya, dia kan beda old ya. school kan. Dia kan Kan Gen Gen Z. Z, bro. Old school. Velocity dulu. Kalau juga old ya. Gen Z. Kenapa kan it's okay kalau cewek mau duluan ngajak? Kalau dia ada berani. Ya oke. Why not, ya Bang? Nggak apa-apa. Ya cuman kalau aku sih dari sisi cowok, kita kan ngelihat ini semua itu kan kayak berarti materi nih problemnya. Nah mungkin dari sisi cowok, kalian harus pintar-pintar mensiasati first date. Mungkin bisa aja ke tempat yang minimalis, misal ke taman, apa ke tanggul, Tapi kalau BKT. ceweknya terbiasa, Iya. misalnya dengan taraf hidup yang menengah ke atas, yang dia tuh nggak bisa ke BKT. Nah balik lagi ke tahu diri tadi, lu cowok yang kayak gimana, materimu seberapa? Kalau misalkan ngincernya cewek-cewek yang apa reels highlightnya itu udah restoran, terus highlightnya tuh kecil tuh ada bendera negara-negara, gak usah aneh-aneh, jangan Mission langsung abort, swipe left, mission abort. langsung mission abort. Kalau kerja masih UMR Yogyakarta, jangan cari cewek yang kayak gitu, sulit. Cari yang lain, tahu diri lah, sesuai dengan kapasiti. Kalau aku mah kan soalnya garis besarnya kan materi kan, jangan berjalan main-main restoran kayak gitu, nggak usah, nggak worth it. Berdasarkan ini yang dari dapur ya. Oh. Itu kalau first Bad date. trip, bad trip. Itu kalau first date nih, kalau first date-nya. Tapi kalau misalkan udah pacaran, Nah, let's say udah pacarannya jalannya tarafnya nih, gue kasih ini ya, gue kasih kayak soalnya ya. Udah lulus Oke. kuliah, udah sama-sama kerja. Let's say pacarannya udah jalan 2 tahun. Oke,
Berarti umurnya sekarang itu kisaran 24, 25, 26. Gue dong. Ya, let's say ya, 24, Lu 25, 26. Udah bekerja bareng, udah sama-sama punya penghasilan. Mereka sudah memiliki punya komitmen lah ya. Nah, gimana? Balik lagi, di mana kewajiban seorang cowok, sebatas apa tingginya, lalu di mana kewajiban seorang cewek? Gimana cara membedakan? Which is kita udah sampai di umur segitu. Tahu kamu? Mungkin dari ini dulu deh. Kayaknya dia kan udah lama Oke. banget Been through a lot. Iya, been through a lot. So Kalau misalnya memang sudah lama kayak 2 tahun menurut gue cukup lama lah Iya, untuk 2 tahun untuk menurut gue makanya soalnya. untuk umur segituan ya, untuk umur kenapa kalau gue jadi lama banget tuh karena kita start since very young gitu loh. Kalau udah umur Kindergarten. ya udah, kalau udah umur pasti kan mulai sekitar pacaran 22, 23 sampai sekarang. Harusnya kalau udah berkomitmen tuh udah kayak saling terbuka gitu loh. Oh kayak gaji cowok berapa, gaji cewek berapa, kita tahu yang di spend berapa. Harusnya udah tahu kayak kadang mungkin menurut gue ada porsi kalau misalnya cowoknya gajinya lebih tinggi, bisa jadi dia yang lebih banyak porsinya untuk bayarin kayak gitu-gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ceweknya juga ikut serta gitu loh, Berarti kayak nggak- ngebayarin nggak- gitu-gitu. nggak selalu 50-50 dan nggak selalu berat ke cowok. Iya, dan kayak Begitupun sebaliknya. kalau yang gue lakukan bahkan sampai sekarang dari awal ngedate ya gitu sih, kayak kalau dia udah bayar makan ya gue yang bayar tiket kayak gitu-gitu segala macam. Cuman kalau sekarang karena uangnya udah di gue semua, jadi kayak kesannya tuh gue yang bayar semua gitu loh. Padahal sebenarnya tuh ada uang dia juga gitu di situ. Jadi yang emang sama kayak yang emang kayak udah dari awal gajian tuh dimasukin ke tabungan itu untuk kita spend misalnya kayak gitu, ya udah. Jadi kayak kesannya gue yang bayar padahal emang uang barengan aja. kamu. ya agree sih. Kalau aku sih tetap gitu juga kayaknya. Karena nggak tahu, maybe aku nggak biasa aja. Example ya udah pacaran 2-3 tahun, terus langsung kayak kamu ngasih, oke kamu yang bayarin, atau oke kamu yang bayarin aku gitu ya. Menurutku kayaknya bukan tipeku maksudnya. Iya. So as much as I can give, I will give, but no requirements kalau kayak gitu. No requirements tuh nggak minta balik. Iya, sama nggak kayak nggak ngitung gitu. Iya, nggak loh. hitungan, nggak ngitung, hitungan. nggak hitung. Sama makanya gue sebenarnya kadang suka kayak nggak, ya mungkin ini benar untuk sebagian orang, tapi gue kurang cocok aja. Kayak ada tuh yang putus terus bilang kayak ini ya selama putus tuh pengeluaran yang lu pakai uang gue berapa, Bodoh kayak sih. gitu. Maksudnya even gue aja tuh nggak pernah nyatet gitu loh, setiap kita jalan kita keluar berapa segala macam dan lain-lain. Kayak namanya berhubungan punya pasangan kan itu buat loyalty juga ya, kayak Iya. ya Itu udah lu jadi loyal. quote-unquote udah resiko ya. Maksudnya ya lu udah berkomitmen, ya salah satu komitmen ya keterbukaan. Tapi menurut Apa tadi itu? nah, Aku jujur aku belum ada pandangan. oke. Aku belum ada pandangan. Enggak, ini let's say, ya makanya aku kan kasih gambar. Oh, Ini Kalau kan yang sudah gambarannya ada. kalau gambarannya seperti itu, ini kan misalnya dia Dia tadi karena berdasarkan experience. experience. Kalau misal dirimu, let's say Kalau- someday begitu. sebenarnya udah pernah sih ada di relationship yang hampir bertahun-tahun gitu. Tapi kalau aku lebih, pokoknya aku hampir sama kayak mungkin kayak cowoknya Tasya, uangnya tak kasih ke cewek. Terserah mau bayar full pakai uangku apa, I provide. Kalau udah in that type of relationship yang serius, aku orang yang biar aku aja apapun itu. Keren isi. Jadi guys, kalian ya sudah tahu nih kalau kalian mau yang provider, Ya ini gue masih jomblo sih. provide. Ya, Soalnya ya itulah ada apa background dari keluarga dan lain-lain yang bikin aku harus kayak gitu. Namanya juga cowok. Ya itu apesnya jadi kita tapi at least kita nggak perlu ngelahirin, kita nggak perlu main setiap bulan. Iya. Ada sisi plus, ada sisi minus lah. Kalau sih gitu. Kurang lebih sama sih ya, tapi kalau gue pribadi tuh kayak cowok tuh harus punya uang. Dia tuh kayak harus punya apa ya, kayak safety netnya for the family, safety net for their, buat orang-orang terdekat dia, sehingga ketika ini udah habis, orang yang dia sayang tuh bisa minta ke dia gitu loh, tanpa dia, orang yang dia sayang tuh tanpa harus cari kemana-mana gitu. Harus ada orang di sampingnya tuh kayak
gue punya loh uang, aku punya loh uang gitu. Ketika ada keadaan darurat apapun, dia sebagai seorang cowok, sebagai tanggung jawab rumah tangga tuh dia harus ada di situ menurut gue ya. Jadi nggak 100% nggak setuju, cuma kalau gue pribadi nggak 100% menyerahkan uang kepada pasangan lu, karena sebagai seorang cowok tuh harus ada kayak gue misalnya jalan-jalan ke mall atau kemana, anaknya atau pacarnya mau minta ini dong, mau beli ini, beli gitu pakai uang dia. Jadi secara egonya ke maintain, tapi secara memenuhi kebutuhan pasangannya juga terpenuhi gitu. Jadi sama-sama win menurut ya. Betul. Bedanya di situ. Balik lagi, ada iya. simpanan sendiri juga gitu. Sebenarnya balik lagi ke orangnya sih semuanya itu. Kalau misalkan kita punya pasangan, misalkan kalau aku kan pasangan ceweknya nggak pinter Iya ngatur, sih. ya kan kita Ada nggak probabilitas tahu. cowok. Ada probabilitas. Ada probabilitas. Kan nggak tahu. Ya. Kan kita nggak tahu misalkan pasangannya tuh nggak pinter ngatur uang, tapi kita udah tahu itu, tapi tetap kita kasih ya sama aja bunuh Iya. diri kan. Kita harus mengenali pasangan kita, baru ntar kita bisa rely gitu, kayak hal-hal seperti itu kita bisa depends ke pasangan. Kalau misalkan cewek nih punya cowok udah miskin nggak mau kerja, ya jangan apa namanya, jangan dipaksa buat provide, lu yang harus kerja. Kalau udah terlanjur nikah misal, yaudah jangan minta ke dia, mending lu yang provide, biar dia yang ngurus rumah. Tag team bro. Kalau case-nya begini, bukan case ya, lebih persoalannya. Sampai mana seorang cowok itu bertanggung jawab? Sampai di tahap mana? Sampai semaksimal apa seorang cowok itu sebagai seseorang yang provider? Menurut kalian? Dalam apa namanya Dalam hubungan apa hubungan, dulu dalam nih? Saya hubungan. hubungannya udah nikah atau apa? Itu pertanyaannya, sampai di mana nikah? Ya, pacar. case-nya bisa kayak Oh. nikah, bisa pacaran. Tahap serius lah intinya. Sudah di tahap Ini serius. kan Sampai mana cowok itu kayak dia tuh maksimal tanggung jawabnya tuh sampai mana? Apakah Iya, unlimited responsibility-nya Nggak. atau ada batas atau apa? Kayak misalnya kalau masih pacaran gitu loh, kayak misalnya masih pacaran kayak kalau misalnya cowok tuh ya cukup sebatas misalnya dia yang bayarin makan doang gitu. Tapi kalau dia bayarin makan sama bayarin hal-hal berkaitan ngedate, misalnya makan, nonton segala nonton kayak gitu. Tapi kalau misalnya si cewek itu belanja nih pas lagi jalan bareng, ya cowok itu nggak perlu kalau masih pacaran. Karena ada juga loh, Itu bedanya. karena ada juga beberapa orang yang kayak even kalau lagi ngedate tuh cewek itu bener-bener nggak boleh banget keluar uang sama sekali, bahkan untuk kayak hal-hal yang personal apa sih, kayak yang dibeli personal sama ceweknya gitu loh. Mungkin itu kalau pacaran ya kayak sebatas kayak gitulah tadi, kayak sebatas yang emang ya makan bareng, kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama itu masih oke lah. Tapi tapi kalau misalnya kalau udah married sih menurut gue ya kebutuhan dasar lah. Dan itu juga harus dilihat dari ceweknya kerja apa enggak. Kayak tapi gue sangat menganggapnya kalau udah married ya kayak uang suami uang istri, tapi uang istri gitu loh. Karena menurut gue banyak ibu-ibu juga yang mengalami dual apa sih namanya tuh, dual apa tuh, apa sih gue Dual jadi lupa. SIM. Bukan, kayak ini loh, kayak dual peran gitu loh, kayak dia kan sudah bekerja tapi juga di rumah tuh dia mengurus rumah tangga juga. Jadi menurut gue itu bisa dibilang as a reward juga lah, kayak kalau misalnya dia bisa beli apa-apa sendiri dengan uangnya dia kayak gitu, karena emang dia bekerja keras lebih double. Bukan berarti gue bilang suami nggak bekerja lebih keras ya, tapi ada stigma-stigma itu, apalagi kita orang Asia. Tapi aku speaking of tadi ngelanjutin omongan Tasya, cita-citaku tuh aku pengen jadi bapak rumah tangga sih. Aku gak pengen kerja. Ya, terus gimana? Jadi kebalik Gimana? ini. Ya maksudnya mungkin aku punya apa kayak Kebun. pilot ya, kebun, punya kos-kosan 80 pintu. Tapi kos-kosan cewek ya. Jadi dia lebih kayak dia it's okay untuk dia yang cewek yang provide. Since dia yang akan Iya. ngurus rumah tangga. Kayak dia yang tadi ngomongin, kalau misalkan emang cowokmu nggak punya penghasilan aktif kayak kerja ke kantor apa dan sebagainya aktif gitu, ya udah biar dia di rumah dulu. Tapi sekarang loh yang I'm not sure kalau di sini sih kayaknya ya di Filipina terutama. Kayaknya sekarang tuh banyak cewek-cewek yang lebih ke independent woman. Jadi mereka yang lebih mau itu karir.
banyak perawan tua gitu. Enggak sebenarnya Jadi lebih Banyak perawan enggak tua. gitu. jadi Sebenarnya nggak salah mereka- juga sih. Mereka lebih kan ada juga Ratu. yang memang mungkin ada yang mereka mau kayak I can do juga kok kan sekarang Iya. tuh equity Nah, iya, equal itu, tuh tai sudah kucing. sangat ini kan. Jadi merasa cewek tuh saya juga bisa kok apa yang mereka buat dan Bisa sebenarnya. which is bisa sih Cuma sebenarnya. di sisi lain ada yang dikorbanin aja. Iya dan ya mungkin kalau ada yang ceweknya beruntung sih kalau memang ada yang gitu terus cowoknya maunya yang dia yang di rumah ngatur anak-anak segala macam kan which is Dream jobku sih. Sebenarnya nggak salah sih, cuman mungkin karena kita stigma masyarakat aja yang belum terbiasa dengan itu Oh, sih. Iya. soalnya itu mbak base dari keluargaku sendiri ada salah satu keluargaku yang dia jadi bapak rumah tangga tapi kayak mertuanya tuh nggak terima walaupun kamu punya uang kamu punya kos-kosan punya kebun ya kamu tetap laki-laki tuh harus ubet kerja lah orang udah kaya masa masih harus keluar rumah kan anjing karena stigmanya itu Nah, karena Makanya stigma belum aja. diterima. kita tuh harus Dan break. sebenarnya kan padahal kita nggak pernah tahu apa yang pasangan ini obrolin gitu loh. Nah, Kita kan cuma orang luar kan. Bisa jadi pasangan ini kadang banyak orang-orang yang kayak cowok kan egonya nggak bisa kalau misalnya cewek uangnya lebih banyak segala macam. Padahal kan mungkin cowoknya biasa-biasa aja kayak gini gitu kan. biasa. Tapi uangku orang-orang banyak, yang ya melihat udah, uangku Ya, juga mungkin ada. fulfillmentnya itu ada di situ loh di bekerja fulfillment jadi dia nggak bisa ya oke saya kerja kamu di rumah jadi mungkin tergantung ya kesepakatan berdua juga aja sih tapi sekarang sih memang sih ya untuk equity gender itu masih memang belum begitu diterima sama seluruh masyarakat sih kayak ada yang mau jadi bapak rumah tangga tapi langsung pasti akan dihujat oleh masa ya kan Kayaknya bapak yang ujung kurang setuju sih. Setuju sih. Nggak, gimana ya? Tergantung ya kalau aku kan memang tubuh mau berkembang biak mau hidupnya itu tuh di tengah masyarakat yang cukup pandangannya itu cukup point of view-nya itu satu gitu loh, cowok provider, ibu di rumah. Jadi sedikit banyak memang terpengaruh dengan itu, tidak terbiasa dengan melihat seorang laki-laki di rumah tidak melakukan apa-apa sementara perempuannya di luar sana mencari rezeki. Jadi itu tuh tidak terbiasa karena apa? Satu tumbuhnya tuh memang tidak di perkotaan yang modern. Tapi ya kita harus terima perkembangan zaman itu berubah. Ada banyak orang yang bisa hidup di mana laki-lakinya hidup di rumah, which is nggak salah juga. Tapi kembali ke prinsip masing-masing. Kalau prinsipku bukan tidak menerima ya, tapi lebih mau provide. tapi I just thought ya karena kamu bilang itu ultimate dream kamu kayak make sense banget loh soalnya kalau di rumah kan biasanya itu fisik loh kalau di rumah Iya. kayaknya Iya. which is kayaknya why not ya open dengan idea yang begitu Itu salah menurutku. Itu salah menurutku salah. Itu salah. Menganggap seorang perempuan harus di rumah bekerja dengan dia sendiri menurutku salah. Kenapa salah? Karena itu konteks salah juga, itu konteks tradisional yang salah, yang dimana cewek itu bangun pagi harus selalu siapin makanan, makan siang buat suaminya, harus ngepel, nyapu, masak, cuci, setrika. Menurutku kalau stigmanya itu semua ke cewek, itu menurutku salah. Kenapa salah? Karena kalau dibagi-bagi seorang laki-laki itu mencari nafkah lalu pulang ke rumah kasih uang leha-leha nggak kerjain apa-apa, sementara seorang istri itu dia punya tanggung jawab di rumah, beresin rumah dan gedein anak, istri itu lebih berat Iya. tanggung jawabnya. Makanya tadi agak setuju dengan Tasya bahwa kalau suami pulang ke rumah kasih uang ke istrinya memang harus begitu karena dia berat di rumah. Nah oleh karena itu kerjaan rumah juga nggak harus 100% di istri. Itu menurutku ya. Jadi iya sih cuman aku tuh kepikirannya aja kayak kalau di rumah kan pasti lebih banyak yang harus Betul. dibuat gitu ya so kayaknya disiplin. idea yang untuk itu tuh sebenarnya harusnya it's okay gitu loh Iya. di masyarakat karena kan pasti ya meskipun sama kan anak-anak tuh pasti lebih dekat dengan ibu juga kadang tapi enggak sih
Anak-anak pasti sama bapaknya juga kan. Aku soalnya ngelihatnya tuh dari sisi ya dulu kan aku kerja di dapur. Hampir 80% kerja di dapur itu tuh enggak, itu house chores. I see. 80%. Ya. Jadi dengan apa yang udah tak lalui di sana, kebanyakan cowok dan setelah melakukan itu tuh mereka biasa aja gitu, nggak ada yang ngeluh, nggak ada yang apa. Nah, aku melihat wanita tuh ya kuat, bisa mereka gitu. Cuman mereka kan mudi, apalagi kalau misalkan lagi haid dan lain sebagainya. Mereka kali ya. Tai lu. Mudi cok. Ya kita kan lebih orang yang pakai logika lah. Ya udah kalau capek istirahat. Beda kalau saya kan capek ngomelin dulu, ada suami ngomelin dulu. Nah, kalau aku sih lebih meminimalisir itu. Dan aku juga bukan orang yang bisa kerja karir, maksudnya yang 9 to 5 terus gitu lah. Jadi mungkin itu win-win solutionku sih ntar kalau aku relationship. So far belum ada mikir relationship kan. Nanti kalau yang mau kontak bisa di sini Enak. ya. Hubungin ini. Pulang kerja tidur, daman, rumah beres, santai, enjoy. Anak kan ntar di pesantren. Udah tenang, santai bro. Kalian di daycare. Nah, itu. Tapi in the end ini kayak conclusion dari pembahasan hari ini sebenarnya nggak ada benar atau salah sih. Nggak ada. Iya. In the end semua hal yang akan menjadi keputusan kita itu based dari lingkungan kita bertumbuh, Masing-masing juga. gimana kita ada di lingkungan keluarga seperti apa, kita ada di lingkungan masyarakat seperti apa, pengaruh-pengaruh apa, jadi misalnya media-media yang kita baca dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya nggak ada benar atau nggak ada salah sih. Iya Tapi sih. lebih ke audience. Iya. Ya sih kayak porsimu cewek itu udah begini loh, banyak loh kerjaannya segini loh, dia udah Membuka mata semua taking care ini loh, taking care itu loh. Jadi ini misalkan belum dikerjain, udah lo kerjain. Atau sebaliknya pun begitu juga. Ya tahu diri aja. Dari awal masa pacaran atau bagaimana itu menurutku tahu diri gitu. Kita sebagai orang bahwa kita yang ngajak, ya udah kita yang bayarin. Kita dari tadi terus si ceweknya tadi udah dibayarin, berarti gua bayarin apa gitu, atau gimana, or next day-nya mau dibayarin apa. Jadi lebih ke kayak ya udah sama-sama paham, sama-sama tahu kalau pasangan kita masing-masing itu pengeluarannya itu bukan hubungan kalian aja, mereka juga tuh punya tanggungan lain, tanggung jawab lain yang mereka masih ikut. Kalau first date terus langsung ngasih bunga dan ngajak di tempat makan-makan. Saat itu kita tutup semuanya ya. Terima kasih. Buat teman-teman sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Kita Kita bisa dibahasan bro, itu bisa dibahasan. Kabur, kameramen dan soundman kita kabur, dimatiin.